Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi pembelajaran studi fikih di MTS kelas 8 yang beranggotakan Muhammad Abdul Ghafur dan Muhammad Hanil Yakin Salatno Putra. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti memberikan, dan secara istilah sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, yang semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini memiliki hukum, atau hukum sedekah ini yaitu adalah sunnah muakkad, namun juga dapat berubah menjadi wajib maupun haram tergantung kondisinya. Syarat dan rukun sedekah ini, pertama harus ada barang yang diberikan, setelah itu ada orang yang memberikan, dan syaratnya itu orang yang memberikan itu harus memiliki barang tersebut. Dan yang kedua ada orang yang menerima, yaitu orang yang dapat memiliki barang tersebut. Yang ketiga ijab qabul. Selanjutnya mengenai hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pemberian. Secara istilah hibah adalah pemberian kepada seseorang di manakala seseorang yang memberikan itu masih hidup, dan barang yang diberikan itu secara cuma-cuma atau tanpa paksaan. Hukum hibah ini boleh, namun ada juga yang mengatakan sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah, namun juga bisa berubah menjadi wajib, haram maupun makruh. Syarat dan rukun hibah itu, pertama ada wahib atau orang yang menerima hibah itu, yaitu pertama harus orang yang cakap membelanjakan hartanya. Setelah itu harus memiliki harta, baligh dan berakal, dan tanpa paksaan. Setelah itu ada orang yang menerima atau mahub lahu, dan pada saat itu orang yang menerima itu berada di sana di saat akadnya berlangsung, yaitu barangnya. Dan barang ini kalau bisa milik si pemberi, memiliki nilai atau harga. Setelah itu dapat berubah nama dari pemberi kepada si penerima. Dan selanjutnya adalah akad atau ijab qabulnya. Setelah itu mengenai hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan atas suatu prestasi atau penghargaan terhadap seseorang atas sesuatu yang dicapai. Hukum memberikan hadiah itu adalah mubah atau boleh. Dalam memberikan hadiah memiliki rukun, yaitu hampir sama sebenarnya dengan rukun yang sebelumnya, yaitu ada pemberi, ada pemilik atau pemberi. Setelah itu ada orang yang berhak memiliki atau yang menerima. Setelah itu akad dan ijab qabul, dan jangan lupa ada barangnya juga. Menginjak materi yang selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji dimulai dari ihram, yaitu pelaksanaan ihram paling lambat pada tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Seterusnya yaitu wukuf di Padang Arafah. Berkumpulnya di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar 10 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Selesai melaksanakan wukuf, lalu berangkat menuju Musdalifah untuk mabit atau menginap di sana walaupun sebentar. Waktunya yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
Selanjutnya yaitu melontarkan jumrah akobah. Setibanya di Mina waktu duha tanggal 10 Zulhijjah, lalu melontarkan jumrah akobah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Yang selanjutnya yaitu tahallul awal. Setelah melontarkan jumrah akobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul atau bebas dari kewajiban ihram sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Diawali dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Langkah selanjutnya yaitu tawaf ibadah. Bagi jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf ibadah pada hari itu, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Yang selanjutnya yaitu sa'i atau melakukan tawaf atau melakukan perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa dan kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu mabit atau bermalam di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama yaitu melakukan ihram dengan niat umroh dari miqat makani yang telah ditentukan. Sebelum berihram, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir rambut, dan merapikan jenggot. Yang kedua yaitu memakai wangi-wangian. Yang ketiga yaitu mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. Yang keempat yaitu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya yaitu yang B, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali sekali putaran. 7 kali sekali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Selanjutnya yaitu selesai melaksanakan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwa. Perjalanan dari Bukit Sofa dan Marwa dihitung 1 kali. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwa. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah sa'i dilanjutkan dengan tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya pelaksanaan umrah. Yang selanjutnya yaitu makanan dan minuman halal maupun haram. 1. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang berupa tumbuhan, hewan-hewan, buah-buahan pada dasarnya adalah halal untuk dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Makanan yang dimakan oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama halal dan baik atau thayyib. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang halal. Halal suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu halal cara mendapatkannya, halal karena proses atau cara pengelolaannya, dan halal karena zatnya. Yang kedua yaitu makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Yang kedua yaitu jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syarak seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang baik atau halal pula. Sesuatu yang halal tapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syarak maka menjadi haramlah ia. Yang selanjutnya yaitu halal karena proses atau cara mendapat pengelolaannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengelolaannya juga harus benar. Adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan, secara garis besar binatang yang halal dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.
Dan semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, otak dan moral serta akidah. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba dan lain-lain. Dan selanjutnya sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Selanjutnya binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, ayam hutan hukumnya halal untuk dimakan dagingnya. Binatang yang hidup di air laut atau air. Dan selanjutnya kuda. Menginjak materi selanjutnya yaitu manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal, halalan thayyiban atau halal dan baik secara bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Seseorang sudah terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat di antaranya yaitu adalah terjaga kesehatannya, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diperoleh membawa barokah, membawa ketenangan hidup dan memiliki akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu ketentuan makanan dan minuman yang haram. Pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang, jadi dimakan dan diminum. Jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Pada prinsipnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu haram lizatihi dan haram lighairihi. Selanjutnya yaitu akibat dari makan dan minum yang haram. Yang pertama yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Makanan dan minuman yang haram membazirkan harta, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman yang haram. Agar dapat menghindari makanan dan minuman yang haram, hendaklah diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanamkan di dalam diri kita sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Yang kedua, hendaknya dipahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. Yang ketiga yaitu jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Bersikaplah hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan dan minuman sesuatu yang diharamkan akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman yang diharamkan. Ya, selepas dari materi yang kita bahas tadi, kelompok kami memunculkan suatu permasalahan, yaitu mengenai pelaksanaan haji dan umroh. Yang kita ketahui di masa pandemi sekarang ini yang terjadi di seluruh dunia, tak kecuali di Indonesia, menyebabkan suatu perubahan sehingga pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang juga berdampak pada peribadahan dalam pelaksanaan ibadah di Indonesia sendiri, tak kecuali pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dan kerajaan Arab Saudi sendiri juga mengeluarkan kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia mengenai pelaksanaan haji dan umroh, yang mana membatasi jamaah haji. Dan dari pemerintah Indonesia sendiri juga memberikan kebijakan yaitu pembatalan pemberangkatan jemaah haji. Dan dari MUI juga memberikan saran pada pemerintah yaitu untuk memperhatikan aspek dalam nanti memberangkatkan jamaah. Aspek terpenting yaitu adalah yang perlu diperhatikan nanti adalah apabila jemaah itu diberangkatkan, rasio
terjangkitnya penyebaran terjangkitnya virus COVID ini yang perlu diperhatikan, karena nanti akan menimbulkan bahaya juga terhadap jamaahnya. Dan mengenai hal-hal ini sebenarnya juga dikemukakan oleh pendapat-pendapat lain, dan pendapat mengenai pelaksanaan ibadah haji maupun umroh ini ada dalam mazhab-mazhab yang ada, yaitu seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu juga menyebutkan bahwasanya dalam melaksanakan ibadah haji itu perlu memperhatikan aspek mampunya. Mampu di sini itu beragam, yaitu beragam-ragam, yaitu bukan hanya sekedar mampu secara harta tapi fisik, namun juga pada saat perjalanan nanti, apabila nanti dalam pelaksanaan ibadah itu kita menempuh jalan ini melewati jalur satunya, namun pada saat itu jalan yang dilalui kita itu menimbulkan suatu bahaya, lebih baik kita mengikuti jalan yang satunya. Ya, jadi bisa dikatakan, mengambil kesimpulannya, apabila di masa COVID ini kan berbahaya, dan mungkin apabila kita memberangkatkan para jemaah ini, ya yang dikhawatirkan nanti adanya penularan atau penyebaran penyakit ini kepada jamaah, sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan, permasalahan yang mungkin saja dalam tanda kutip menyebabkan kematian juga. Ya, maka dari itu lebih baik ibadah haji maupun umroh ini lebih baik ditiadakan terlebih dahulu. Dan mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari makalah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.